Halo Sobat Mr. Box, Apple sudah mulai dikabarkan sedang bersiap untuk mulai proses produksi massal seri generasi penerus dari iPhone 13. Generasi penerus yang kita maksud adalah iPhone 14 yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Untuk mengejar target peluncuran iPhone 14 series yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Akan tetapi perusahaan dari negeri Paman Sam tersebut dirumorkan sedang menghadapi masalah dalam hal pasokan komponen yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan produksi massal iPhone 14 series ini sesuai target. Tak ingin menunda penjualan pertama iPhone 14 pada akhir tahun ini, Apple berusaha keras menambah daftar pemasok komponen HP iPhone baru tersebut. Dikabarkan Apple telah bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok sebagai daftar pemasok komponen untuk komponen iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max guna memenuhi target produksi pada tahun ini. Apple dikabarkan akan menggunakan IC manajemen daya dari perusahaan Tiongkok SG Micro, yang dipercaya menangani manajemen baterai di iPhone 14 series yang akan datang. Ini adalah pertama kalinya SG Micro memasok komponen untuk produk smartphone besutan Apple. Apple dikabarkan mulai mengadopsi standar eSIM atau slot tanpa kartu SIM untuk deretan iPhone 14 series yang bakal diluncurkan. Berdasarkan informasi yang berseliweran di jagat dunia maya, Apple diprediksi bakal merilis versi iPhone 14 series dengan slot kartu eSIM atau kartu SIM digital, tanpa memiliki slot kartu fisik di beberapa negara tertentu. Perusahaan berbasis di Cupertino AS tersebut juga disebutkan belum sepenuhnya beralih dari kartu SIM ke eSIM sepenuhnya, karena akan masih ada slot kartu SIM konvensional untuk iPhone 14 series di negara-negara tertentu. Apple berencana untuk mengadopsi model iPhone 14 eSIM di seluruh perangkatnya secara bertahap. Diketahui perusahaan bentukan Steve Jobs ini sudah mengabarkan sejumlah operator seluler di AS untuk mempersiapkan iPhone khusus eSIM pada saat peluncuran produknya nanti. Apa yang menjadi kelebihan eSIM? Dari sisi perusahaan, Apple dapat menambah komponen lain ke dalam ponsel bila mana slot kartu SIM sudah dicabut. Lalu bagi konsumen, pengguna akan mendapatkan update keamanan kejutaan pengguna di seluruh dunia secara bersamaan. Apple menambahkan sebuah metode mudah untuk menukar eSIM iPhone ke iPhone lainnya melalui update iOS 16. Pengguna iPhone Twitter Carson Waldrop menemukan fitur tersebut, di mana iOS 16 mendukung pemindahan kartu eSIM dari iPhone yang dipakai ke iPhone baru melalui Bluetooth. Kemudahan untuk mentransfer eSIM dari satu iPhone ke iPhone lain ini bakal memudahkan pengguna mentransfer nomor telepon ketika berganti ke iPhone baru. Dari bocoran MacRumors menunjukkan, proses transfer eSIM dari satu iPhone ke iPhone lain via Bluetooth hanya mungkin dilakukan jika operator mendukung fitur tersebut. Di iOS 16 yang bakal disematkan pada iPhone 14 series mendatang, menjanjikan berbagai fitur baru, opsi personalisasi, dan tentunya tampilan lock screen yang sudah dirombak ulang. Di iOS 16, pengguna kini dapat mengubah huruf dan warna yang digunakan di lock screen. Tak hanya itu, pengguna juga dapat menambahkan widget dan membuat lebih dari satu lock screen. Kemudian hanya dengan menggeser layar, pengguna iOS kini dapat dengan bebas mengubah tampilan di lock screen sesuai dengan kepribadian atau mod pengguna secara instan, agar dapat lebih memudahkan pengguna untuk mempersonalisasi tampilan lock screen. Apple juga sudah menyediakan beragam wallpaper yang sangat beragam untuk dipakai. Lalu pada bagian notifikasi, Apple juga melakukan perombakan dalam hal notifikasi di lock screen, di mana biasanya tampil menumpuk di layar, kini akan tampil sebagai roll di bagian bawah layar. Tak hanya itu, Apple juga menambahkan fitur live aktivitas, yang akan menampilkan notifikasi terkait dengan aplikasi, seperti skor pertandingan hingga perjalanan. iPhone 14 varian Pro dan Pro Max dikabarkan akan dibekali dengan chipset A16 Bionic, yang diprediksi akan lebih kencang daripada generasi pendahulunya, yakni iPhone 12 dan iPhone 13 series. Sementara iPhone 14 reguler masih tetap menggunakan chipset A15 Bionic. iPhone 14 series diyakini sejumlah pakar gadget akan dirilis pada September tahun 2022 ini.
iPhone 14 Pro Max bakal hadir dengan layar cukup besar, yakni 6,7 inch. Salah satu varian dari iPhone kasta tertinggi ini, yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta gadget adalah pada sektor kamera. Pada seri iPhone 14 Pro Max dikabarkan oleh berbagai media, akan dibekali dengan sensor kamera beresolusi 48 megapiksel. Sementara di segi desain, iPhone 14 Pro Max dikabarkan tidak akan lagi menggunakan notch atau poni lagi. Layar di iPhone 14 Pro Max diyakini akan makin terlihat lebih lebar. Karena tanpa poni lagi, hanya menyisakan dua buah titik kecil, yang berguna sebagai lubang speaker dan kamera selfie. Bahan yang digunakan juga akan mendapatkan peningkatan spesifikasi. Yang sebelumnya pada iPhone 13 menggunakan stainless steel, kini akan menggunakan titanium chassis pada iPhone 14 series, termasuk iPhone 14 Pro Max. Terima kasih sudah mengikuti video ini hingga akhir. Jangan lupa like jika sobat menyukai video ini. Sampai jumpa lagi pada video Mr. Box selanjutnya.